Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Cerita dan Iman. Masih bersama dengan gue Victor dan rekan gue Denis. Hai Dan, Hai Thor, how are you? fine thank you. Lu gimana Thor kabarnya? Puji Tuhan juga baik dan semuanya baik sih. Udah ini ya, udah mau ini ya, udah mau jadi ayah ya bener-bener. Ya bulan ini rencananya ya, doakan ya supaya lancar semua. Wow, amin 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 amin. Nah, ngomong-ngomong mengenai keadaan kita yang baik nih Dan, ada suatu keadaan yang lagi nggak baik nih. Waduh. Jadi ini berita yang sebenarnya mengagetkan dan juga menyedihkan sih sebenarnya. Jadi Hmm, apa baru minggu ini mungkin ya baru minggu ini lagi hits adalah berita yang menggemparkan yang terjadi di gereja Katolik di Prancis, di mana ditemukan hmm, ada pelecehan seksual kepada anak, dan ini nggak cuma terjadi satu dua kali tapi bahkan sampai ratusan ribu kali gitu ya. Jadi kayak gila. masif banget nih Wow. gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau tahu apa kisahnya, mau tahu berita lebih lanjutnya, bisa klik di kolom deskripsi. Gue ada sertakan di situ ada berita dari Kompas, ada CNN. Jadi mungkin sebelum kita bahas, gue kasih ringkasan dulu kan cerita Dan ya. Jadi ringkasan Hmm, daripada berita ini adalah ada suatu komisi independen ya. Dia menemukan adanya hmm, kasus pelecehan seksual sekitar 216 ribu anak yang terkena pelecehan selama 1950 sampai 2020 di gereja Katolik di Prancis gitu. Jadi ini jumlahnya nggak main-main, 200 ribuan. Bahkan kalau diinklutin atau di apa ya, diikut sertakan guru-guru di sekolah Katolik itu mencapai 330 ribu. Jadi ini korbannya udah begitu banyak dan ini selama ini ditutup-tutupi dan sekarang ini baru ketahuan gitu. Jadi ini sempat jadi berita yang apa ya sensasional lah ya. Bahkan eh, setahu gue di minggu ini juga atau mungkin di akhir minggu lalu Paus Franciscus juga udah sempat minta maaf dan juga bilang bahwa ini akan diusut lebih lanjut dan segala macam. Nah, sebelum kita bahas nih Dan, mungkin gue mau kasih disclaimer dulu kali ya. Gue mau kasih disclaimer pertama adalah kita nggak bahas ini bukan untuk menjelekkan Katolik gitu ya, bukan, karena gue percaya bahwa yang namanya dosa itu ataupun penyimpangan seperti ini sebenarnya adalah di semua agama juga ada gitu ya. Apa kita pun juga waktu itu pernah ngebahas mengenai Ravi Zacharias yang juga kena skandal dan gue yakin di semua agama ada, bahkan di orang yang gak punya agama pun juga mungkin ada kasus seperti ini. Jadi kayak karena basically we are human, yang penuh dengan yang apa ketidaksempurnaan lah ya gitu. Jadi bukan 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 itu yang kita mau highlight pada hari ini, cuman apa sih yang bisa kita pelajari ya dari kasus seperti ini gitu ya. Nah, hopefully nggak membuat kita jadi skeptis terhadap Kristen, tapi juga sesuatu yang bisa kita pelajari gitu. Nah, mungkin nih Den, pertama yang gue mau kita bahas adalah pendapat lu dulu Den. Pendapat lu saat saat apa mendengarkan berita ini dan kira-kira menurut lu dari kejadian ini akan berdampak apa nih Den gitu? wow, ini menurut gue ini luar biasa banget ya. Karena kalau kita yang gue tahu tentang Katolik adalah sesuatu yang benar-benar terpusat dan semuanya tuh liturgi dan super religious gitu ya. Maksudnya berbeda dengan mungkin kita yang lebih dianggap sebagai heretics ya. Maksudnya kayak Hmm. kalau pakai lagu Planet Shaker, wah ini aduh ajeb-ajeb. Maksudnya kayak kita yang dianggap lebih freestyle lah ya, masih lebih liberal. Tapi nggak nyangka banget sih, maksudnya ini ada sesuatu yang bahkan terjadi sampai 330 ribu. Ini artinya udah terjadi lama dong. Maksudnya ini bukannya sesuatu yang terjadi baru. Dan kalau terjadi lama, kenapa bisa terjadi lama? Maksudnya berarti nggak mungkin nggak ada yang tahu gitu. Maksudnya terutama mengingat sistem ini adalah sistem piramid ataupun sistem segitiga di mana pemimpinnya cuma satu. Ya maksudnya berarti ini bukan sesuatu yang bisa ditutupi oleh maksudnya selama itu gitu loh. Maksudnya bukan gue bermaksud untuk suuzon ataupun untuk negatif kepada siapapun, tapi jujur kalau sampai begini lama nggak mungkin nggak ada yang tahu gitu. Maksudnya ini pasti udah ketahuan, namun ini lebih ke arah ditutupi, bukannya nggak ketahuan. Hmm. Nah ini menurut gue sih ini, dan ini jelas-jelas ini adalah total rebel sih di against God ya. Maksudnya ini benar-benar karena ini yang dilecehkan itu juga mungkin adalah orang-orang yang pengen benar-benar belajar ya, karena itu kan di Katolik ya benar-benar pengen mengenal Tuhan, tapi ini malah dijadikan ajang untuk justru lawlessness ya. Dan tapi kalau kita lihat di Alkitab yang dinubuatkan, memang inilah yang akan terjadi, bahwa memang di akhir zaman semua our hearts will grow cold ya. Maksudnya kasih dari sebagian banyak orang akan menjadi dingin dan lawlessness will increase, ataupun hal-hal kayak gini nih, maksudnya baik homoseksual segala macam, semua macam dosa itu akan
boleh dibilang 10x ya. Maksudnya kayak zaman kita juga dulu mungkin orang pakai celana pendek udah wah gila udah dihujat. Sekarang pakai OnlyFans juga nggak apa-apa, justru enak gitu dilihatnya. Jadi ini jelas-jelas sudah sesuatu yang lawlessness-nya udah benar-benar meningkat, bukannya cuma pertambahan tapi multiplikasi. Jadi ini juga sebenarnya multiplikasi juga dari pasti udah berdekade untuk sesuatu yang lawlessness yang terjadi, dan most likely orang-orang yang di abuse dan yang nggak ketahuan ataupun di hidden mungkin memiliki tendensi untuk melakukan cycle yang sama gitu. Jadi akhirnya ini kenapa bisa berkepanjangan ya? Karena nggak dihentikan. Sebenarnya itu yang jadi masalah sih. Cuman ya gue amaze-nya adalah karena sebegitu banyak orang, 330.000 tuh gila, itu banyak banget gitu kayak. Gimana caranya gila menutupi sesuatu berpuluh-puluh tahun dan jumlah yang terlibat tuh banyak banget gitu. Jadi kayak agak nggak masuk akal gitu. Menurut gue sih it's amazing sih. Kalau menurut gue ini parah banget ya. Amazing parah ini. Nah, kalau menurut lu gimana, Tat? Ya, gue juga awalnya dengar kaget banget sih, karena sama sih seperti yang lo rasakan, bahwa gue melihat bahwa ini nggak mungkin nggak ada yang tahu gitu kan, karena pas gue baca di laporannya juga dikatakan bahwa yang melakukan ini sekitar 2.500 sampai 3.000 pastor ataupun klerik ya. Jadi kayak ini tuh ini pasti kan bukan suatu oknum ya. Kalau oknum kan mungkin ya kita bisa bilang lah bahwa ini mungkin 1-2 orang diam-diam, tapi ini kan 2.000-an yang melakukan dan selama puluhan tahun. Berarti ini udah jadi, bahkan laporan ini bilang ini sesuatu sistemik. Jadi udah ada sistem gitu. Wow. Jadi udah bahkan mungkin jadi istilahnya ya, jadi tradisi di sana gitu untuk melakukan hal itu. Jadi kayak mungkin ya pada zaman itu juga orang-orang yang di abuse juga mungkin merasa bahwa oh memang mungkin seperti ini gitu. Mungkin Tuhan mau seperti ini karena udah sistem kan. Jadi menurut gue kayak wah ini gila banget sih pas gue baca hal ini, dan menurut gue benar-benar perlu ada reformasi gila-gilaan sih gitu. Dan ya shock sih, dan menurut gue yang paling gue apa ya sedih gitu adalah karena di zaman sekarang yang orang-orang tuh makin skeptis akan agama gitu ya, dan hal ini tuh membuat kayak pukulan gitu loh, terutama buat kekristenan lah, kita nggak bilang Protestan atau Katolik ya, buat kekristenan sendiri adalah pukulan gitu kan, karena kan apalagi kan beda ya kalau kayak pendeta kan kita, di Kristen kan kita mungkin mereka apa ya nggak full time di gereja ataupun kadang-kadang punya sampingan kerjaan lain, tapi kalau kayak di pastor kan mereka full time kan, benar-benar dedicated gitu full kan. Time. Bahkan mereka nggak boleh menikah, jadi benar-benar dedicated untuk religion gitu ya, untuk Tuhan, tapi hasilnya begini gitu. Jadi kayak pukulan-pukulan berat sih gitu menurut gue buat kekristenan gitu. Tapi ada Dan nih Dan. Mungkin kita akan mulai bahas ke permasalahannya ya. Menurut lu nih Dan, kenapa sih bisa gitu ada pastor ataupun juga rohaniawan ataupun juga klerik gitu ya yang bisa melakukan hal ini gitu? Maksudnya bisa tiba-tiba punya kemauan untuk melakukan abuse ke anak kecil pula, anak di bawah umur, dan juga kebanyakan mereka cowok gitu. Jadi kayak ini udah penyimpangan double nih. Udah kepada, maksudnya ya pertama melakukan hubungan seksual juga itu udah menyimpang satu, karena mereka apa memang tidak boleh kan melakukan hal itu, karena mereka juga ya udah nggak boleh menikah dan segala macam. Kedua ke anak kecil, ketiga ke cowok pula gitu. Jadi kayak ini udah triple combo nih. Menurut lu kenapa bisa terjadi kayak gini, Den? Ya balik lagi karena menurut gue itu tidak dihentikan di awal sih. Jadi kenapa kalau menurut gue pertama ini dibiarkan gitu aja, dan kenapa dibiarkan most likely karena ya seperti yang gue bilang ya, maksudnya kalau kita gereja Kristen itu kan local church ya, maksudnya sifatnya adalah lokal. Artinya kalau satu gereja pendetanya salah atau buruk, paling gereja itu yang hancur. Maksudnya nggak yang lain, nggak yang lain. Sementara kalau sistem piramid ataupun sistem segitiga kayak Katolik ya, mungkin ini kan berusaha menjaga nama baik ya keseluruhan gitu loh, karena we are one gitu, nggak boleh ada yang kebuka. Dan karena hal ini tidak dihentikan di awal, jadi ada yang pasti awal ketahuan dong, maksudnya pasti nggak mungkin ini jadi culture tiba-tiba kan, ini pasti awalnya udah ketahuan namun dibiarkan. Dan akhirnya karena dibiarkan, mulai nih yang lain-lain juga mulai kalau ingin melakukan itu juga ya udah, gue juga bisa juga masuk ke ranah menjadi teacher ataupun menjadi pastor dan itu paling aman. Karena kenapa? Nggak ada yang laporin kan? Ini yang menurut gue sih. Karena mungkin kalau dia di luar menjadi guru, ada yang laporin dong. Orang tua murid atau orang lain segala macam ada yang laporin. Sementara di dalam, dia justru disokong gitu. Maksudnya justru di backing, justru dibantu untuk supaya ini nggak ketahuan. Sehingga ini bisa terjadi sampai 330.000. Dan ini opini ya, jadi ini bukan kenyataan. Tapi ini cuma menurut pendapat gue adalah, ini udah terjadi
kalau ini dalam banget, mungkin yang generasi pertama udah mati nih, orang-orang yang memulai ya, founder yang nggak benar ini udah mati, tapi ini sampai dijadiin yang tadi lu bilang ini sistemik. Kenapa sistemik? Artinya foundernya ini menemukan sistem yang kemudian akan diteruskan oleh berikut-berikutnya, dan karena ini tidak dihentikan ya otomatis ini akan terus berlanjut, karena most likely orang-orang yang normal juga akan nggak mau ikut campur kan. Kayak kalau kita normal apa, kita mengetahui hal itu, gue mau jadi priest, most likely enggak gitu. Orang-orang yang righteous gitu, orang-orang yang benar nggak akan mau mendekati ranah-ranah yang mereka tahu ini ranah yang justru malah ranahnya bukan ranahnya Tuhan ya. Maksudnya ini jelasnya lawless banget gitu. Jadi kan, dan ini akhirnya yang membuat celah ya akhirnya untuk orang-orang yang nggak benar. Ya udah kan kita sama. Akhirnya baik si homofobik ataupun pedofil itu dia merekrut juga mungkin, ataupun dia juga ngajakin, dia kasih tahu ke teman-temannya yang juga, karena dia juga pasti punya komunitas dan dia juga kenal dengan orang-orang yang sama. Ya akhirnya dia berlanjut terus kalau menurut gue sih itu. Dan kenapa bisa gitu ya karena tidak dihentikan di awal. Kedua juga karena gue percaya bahwa sistem untuk filteringnya kurang, filtering untuk siapa yang boleh. Kalau kita lihat di Alkitab kan dibilang bahwa dia harus adalah orang yang setia dengan satu istri, bisa mengurus anaknya dan keluarganya, karena kalaupun dia nggak bisa mengurus keluarganya, gimana dia bisa mengurus keluarga Tuhan yang jumlahnya banyak gitu. Jadi kan ada standar-standar yang memang harus dipenuhi, dan ini gue percaya bahwa karena foundernya ini dibiarkan, maksudnya generasi pertamanya dibiarkan, akhirnya udah standarnya makin lama makin turun, akhirnya ini jadi culture yang menjadi sebuah sistem yang tadi lu bilang, udah yang ini aja, standarnya ini. Justru mungkin orang-orang yang benar ditolak supaya tidak membongkar masalah ini. Kalau kita sama kan kita nggak mungkin saling laporin, tapi kalau kita beda mungkin gue akan laporin lu. Jadi kalau menurut gue sih itu yang ini harus diperbaiki sih, sistem-sistem ini kalau menurut gue ya. Kalau menurut lu gimana, Tor? Kalau menurut gue sih kenapa ya Pak, para misalnya pastor Iya, zaman klerik ya. menurut gue kayak pertama mungkin adalah karena gue percaya bahwa nggak semua orang tuh punya gift of celibacy gitu. Sedangkan kan kalau di Katolik kan memang harus kan orang yang udah punya betul that office position ya harus nggak boleh gitu berhubungan ataupun juga memiliki gaya seperti itu. Dan menurut gue kayak nggak semua orang gitu. Maksud gue nggak semua orang punya gift seperti Paulus yang kayak bisa menahan hawa nafsunya sepanjang kehidupannya. Karena menurut gue ada beberapa orang yang mungkin yang memang dia memang jadi pastor mungkin karena suka aja gitu, suka dengan hal yang berbau spiritual, ataupun juga dia melihat posisi pastor itu sebagai posisi yang aman, karena istilahnya nggak usah pusing cari duit, hidup lu akan dipenuhi oleh gereja dan segala macam, aman banget ya, jabatan yang aman dan segala macam. Jadi kayak orang tuh punya banyak motivasi untuk jadi pastor gitu. Nggak semua yang kemudian panggilan. Jadi menurut gue kalau dibikin kayak gini kan otomatis mereka bingung kan, hawa nafsu ini teralirkan kemana gitu. Nah, itu sih yang pertama. Terus kedua mungkin adalah sistem daripada Katolik itu sendiri ya. Maksudnya menurut gue kayak soalnya kebanyakan tuh kan sekolah Katolik itu kan bentuknya asrama ya. Ada bentuknya jadi kayak studentnya itu tinggal di sana, lalu sekolah juga guru-gurunya adalah biasa pastor-pastornya ataupun juga ya, pokoknya harus yang spiritualnya kuat lah di bidang hal itu gitu. Nah menurut gue ini rentan banget kan gitu. Rentan banget hal ini terjadi, dan ini gue baru beberapa bulan lalu nonton serial di Netflix. Jadi ini bukan fiksi ya, ini dokumenter. Judulnya The Keepers. Kurang lebih sama kayak gini, Dan. Tapi ini terjadi di Amerika. Jadi waktu itu ada sekolah universitas, atau gue lupa universitas apa high school ya, khusus Katolik. Jadi memang asrama di situ, guru-gurunya juga pastor-pastornya, guru BP juga pastornya. Jadi semua itu dikelola oleh gereja lah istilahnya gitu. Dan itu terjadi pelecehan seksual gitu. Tapi ini kepada wanita ya. Dan itu dialami oleh puluhan wanita di sana. Bahkan itu juga sistemik deh. Jadi walaupun situ oknum ya, itu yang melakukan adalah pastor-pastor cowok beberapa gitu ya. Tapi itu sampai melibatkan sampai polisi dan segala macam. Jadi kayak mereka juga kadang kasih jatah ke polisi gitu. Jadi kayak wah gila deh. Parah banget itu, kayak udah, bahkan setelah itu akhirnya ada korbannya yang mau bukan korban. Ada satu apa namanya, nun ya. Atau suster cewek gitu, akhirnya suspek kan, wah kayak ada sesuatu yang salah nih, dia akhirnya mencurigai si pastor yang cowok kan, akhirnya si nun ini dibunuh gitu. Jadi kayak ini udah ini udah parah banget lah, ini udah jauh daripada kekristenan. Dan menurut gue ini karena hal itu sih, sistem daripada sekolah dan segala macamnya. Dan ketiga adalah menurut gue adalah mungkin ada perasaan layak ya sebagai ini patternnya gue lihat juga dari yang kita sempat bahas mengenai Ravi Zacharias kemarin, dan bahwa terkadang ada orang-orang yang merasa bahwa gue kan sudah melakukan pekerjaan Tuhan gitu. Nah,
saatnya gue juga dapat sesuatu dong dari Tuhan gitu, dan dia akhirnya mengklaim bahwa hal-hal seperti ini gitu, which is itu sangat 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 apa ya, berlawanan sekali dengan apa yang terus di Alkitab, karena di Alkitab juga dibilang bahwa justru dalam kelemahan kita lah apa kasih karunia Tuhan jadi sempurna gitu kan, bukan dalam kelemahan kita lah hawa nafsu kita jadi sempurna. Jadi ini amat berlawanan banget sih. Nah, kita ke next question nih, Dan. Tadi lu sempat ngomong sih mengenai bahwa harus ada sistem yang diperbaiki. Tapi menurut lu ada gak solusi lain yang kira bisa dilakukan gitu untuk supaya nggak kejadian lagi kayak gini gitu? Hal yang bisa dilakukan kalau menurut gue sih ya kayak tadi lu bilang, mungkin sistemnya mungkin bukan asrama, ataupun kalau menurut gue ya sebenarnya dari sini kita belajar ya bahwa hukum itu nggak akan bisa ngubah orangnya. Maksudnya kayak kalau Katolik kan kayak tadi lu bilang bahwa dia diwajibkan untuk tidak menikah, untuk tinggal fokus kepada Tuhan segala macam. Ini adalah menjadi suatu kewajiban, bukannya menjadi suatu panggilan ya. Maksudnya bukan berarti belum tentu panggilannya dia gitu, tapi kayak tadi lu bilang kan bahwa ya karena itu adalah kewajiban dan literatur yang ada, tata krama yang ada, ya akhirnya dia memaksa dari luar. Akhirnya karena dia terpaksa dari luar, ya dia mungkin dia mengumpulkan orang-orang untuk bisa gimana cara biar nggak kelihatan. Tapi ya ini balik lagi jadi kayak Farisi, maksudnya bagus di luar, di dalamnya penuh dengan kedegilan ya. Bahkan Tuhan juga menghina cukup parah untuk orang-orang Farisi itu, kayak keturunan ular bludak, bayangin ya. Maksudnya padahal mereka kita tahu mereka berpuasa, berdoa, melakukan semua hal spiritual, dan mereka punya pengetahuan Bible study yang luar biasa banget gitu ya. Makanya mereka dibilangnya rabi. Dan bahkan Paulus juga adalah salah satu Farisi sebenarnya pada saat itu di bawah pimpinan Gamaliel yang terbaik. Nah, cuma dari sini kita tahu bahwa hukum kayak gini nih kalau menurut gue udah tidak bisa diterapkan, karena memang kayak tadi lu bilang bahwa nggak semua orang memiliki panggilan ini. Dan ini yang kalau jujur kalau menurut gue sih ini adalah salah satu hal yang harus diubah. Maksudnya mungkin standar daripada ataupun kewajiban daripada seorang pastor itu sendiri, priest itu sendiri mungkin harus diubah, karena kalau kita percaya bahwa Tuhan juga ingin kita enjoy juga kok. Maksudnya bukan berarti kita kayak kalau kita, karena ini jadinya tuh membuat persepsi di manusia adalah kayaknya kalau kita mau fokus ke Tuhan, mau jadi orang suci ataupun kudus, berarti kita harus sepenuhnya menderita di dunia ini, which is ini salah banget gitu loh. Kayak banyak banget kan, maksudnya kayak priest itu kan banyak nggak boleh, jadi harus tinggal di gereja, artinya dia juga harus pisah dari keluarganya. Akhirnya ini justru malah menjadi pencobaan sendiri kan, kayak tadi lu bilang kan, malah jadi pencobaan sendiri, terus harus ada asrama segala macam. Akhirnya yang menjadi pencobaan yang mungkin kalau dia pulang ke rumahnya, atau mungkin kalau dia bisa enjoy hal lebih banyak, mungkin hal-hal ini nggak sampai terjadi, apalagi sampai sistemik ya sifatnya. Karena kalau misalnya kita lihat Ravi Zacharias, dia nggak sistemik ya, dia satu orang one man show, artinya dia nggak berlanjut. Kenapa ini bisa sistemik ya kalau menurut gue ya karena ya orang-orang yang menjadi priest mungkin banyak juga yang bukan silabesi kayak lu bilang. Nah gimana nih, kan curhat dong sesama pastor kan, tantangan lu apa. Nah dimulailah akhirnya terbentuklah malah jadi suatu organisasi, mungkin ya organisasi terselubung yang kayak tadi lu bilang sampai polisi di Sogok semuanya dikasih. Jadi ini kan udah organisasi namanya, ini mah bukan lagi oknum ya, maksudnya ini udah jadi kayak teroris di dalam gereja ini. Dia sindikat bener banget gitu. Jadi kalau menurut gue ini itu yang salah sih, dan harus ada beberapa hal juga yang mungkin harus diubah daripada sistem juga. Kalau menurut gue sistem harus ada pengawasan dari luar ataupun dari hal-hal lainnya juga sih. Maksudnya nggak bisa dikotakin tersendiri dan dia terpisah seakan-akan jadi orang nggak ada yang tahu. Ini juga bahaya gitu. Dan setiap anggota yang lain juga harus gimana ya? Gue nggak tahu, karena ini sifatnya sebenarnya gue tidak pernah setuju dengan sifat segala sesuatu yang sifatnya segitiga sih. Maksudnya segitiga itu hanya ada satu pemimpinnya, karena kalau kita lihat di Alkitab yang layak melakukan itu cuma Tuhan. Pertama yang melakukan Israel minta raja kan untuk mereka, dan Tuhan berkata bahwa dia kasih Saul karena mereka menolak untuk Tuhan menjadi raja mereka. Akhirnya ada satu orang pemimpin, dan kemudian kalau kita lihat juga komunis, Marxis segala macam ini selalu terpusat kan sifatnya, ada satu yang Hitler lah ya, satu orang yang berkuasa. Dan ini yang kalau menurut gue itu juga menurut gue kurang tepat. Gue nggak pernah setuju dengan hal-hal kayak gitu sih. Jadi gue lebih setuju dengan local church seperti kita, dan mungkin itu ya kalau menurut gue ya. Gue nggak tahu sih karena gue bukan orang gereja atau pendeta ya. Jadi mungkin lu yang lebih tahu ya, karena lu berada di dalam pendeta muda ya, pendeta kedua kan. Jadi mungkin lu lebih tahu ya. Coba tau kalau lu gimana? Yang lebih intelektual kan? Maksudnya gimana nih kira-kira? Kalau menurut gue ya,
gue sih langkah praktisnya pertama adalah menurut gue kita perlu mengekspos sih hal kayak gini sih. Gue jujur sebenarnya gue agak struggling sebenarnya pas gue pikir bahas hal ini gak ya, karena menurut gue satu sisi kayak merasa aduh nanti malah mempermalukan diri gitu loh. Ini kan sesuatu yang memalukan sebenarnya bagi kekristenan ya. Gue nggak bilang Katolik atau Protestan, pokoknya kekristenan ini memalukan lah. Jadi gue merasa kayak aduh kalau di expose kan malah makin banyak orang tahu, maka malah bikin malu, tapi gitu kan intinya kan. Tapi kayak satu sisi gue merasa bahwa kalau hal ini nggak di-expose, ataupun hal ini terjadi karena nggak ada yang expose gitu. Ya kan? Hal ini terjadi karena orang yang tahu ditutupi itu, ya ditutupi aja. Akhirnya 70 tahun terjadi dan beratus ribu kasusnya. Menurut gue kayak hal kayak gini kita nggak perlu takut sih menurut gue. Karena menurut gue selama memang value kita benar dan kita memang mengkondem hal ini, expose aja gitu. Karena menurut gue dengan semakin di-expose, ini semakin akhirnya memberikan dorongan untuk gereja Katolik tuh melakukan revolusi lah terhadap sistem yang ada mereka saat ini gitu. Dan bayangin ini baru di satu negara, Prancis. Andai kan ada komisi independen ini ngakuin ke semua negara, nggak tahu kan berapa orang gitu loh. Jadi kayak ya menurut gue hal-hal kayak gini menurut gue perlu diekspos. Tujuannya bukan untuk mempermalukan siapapun, tapi untuk kita pelajari sama-sama dan memang mendorong terjadi perubahan sih. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, menurut gue apa yang bisa dilakukan adalah ya merubah yang gue bilang tadi sih, merubah sistem yang ada. Dan menurut gue tadi lu ada kasih ide sesuatu yang menarik sih. Menurut gue juga perlu ada kayak audit gitu loh. Ya gue tahu sih tentunya ini pasti bertentangan dengan tradisi yang ada di Katolik ya, di mana mereka kan ya mengelola sendiri kan, tapi menurut gue kayak perlu ada suatu audit bagian independen gitu loh. Jadi kayak soalnya kalau yang contoh yang kayak gue nonton di film The Keepers itu ya, yang di dokumenter itu benar-benar sekolah itu dikelola oleh gereja gitu. Jadi kepala sekolahnya pendeta, pengajarnya pendeta, guru BP-nya pendeta. Jadi kalau ada siswa yang punya masalah ataupun di abuse, dia bingung lapor sama siapa. Karena backup satu ya gitu. Saling backup gitu. Betul. Dan apalagi kalau udah jadi sindikat kan susah kan. Mau lapor ke siapa tuh bingung gitu. Jadi menurut gua ada satu badan khusus yang memang independen, yang dia nggak ada affiliation dengan Katolik gitu, dan dia ngecekin gitu. Fungsinya adalah mengaudit suatu organisasi. Menurut gue itu dibutuhkan sih. Tapi gue tahu ini adalah ide yang sebenarnya susah banget untuk bisa diimplementasikan, karena pasti alasannya adalah karena ya nggak ada tuh di Alkitab ditulis seperti itu gitu. Atau nggak ada tuh Bapak Gereja mula-mula membuat sistem seperti itu. Ya memang nggak ada sih. Tapi kan back again kalau kita lihat juga sebenarnya struktur kardinal dan segala macam ada sekarang kan juga sebenarnya di Alkitab nggak ada kan. Ya mungkin itu diawali oleh beberapa Bapak Gereja mula-mula, para rasul mungkin ada dulu menciptakan sistem dasarnya, tapi kan nggak sekompleks sekarang dan nggak apa ya, se-complicated dan juga dengan konteks zaman sekarang gitu kan. Menurut gue perlu ada perubahan sih, di mana hal ini jadi apa ya, sesuatu yang nggak terulang lagi gitu istilahnya. True. Nah, tadi kita bicara dari sisi pelaku nih, Den. Nah, sekarang kita bicara dari sisi korban gitu. Nah, menurut lu gimana, Den? Gimana caranya kita ataupun juga apa ya, bisa mengembalikan lah rasa percaya orang-orang lagi nih. Mungkin bisa juga orang-orang luar yang jadinya ilfeel sama kekristenan, ataupun juga korban-korbannya. Karena gue baca juga beberapa korban mengalami trauma ya. Karena kan mereka kan biasanya itu di-abuse di usia-usia ya yang di bawah umur lah ya. Jadi otomatis itu kan masih membekas banget ke dalam pertumbuhan mereka. Jadi kayak banyak trauma dan segala macam. Itu kayak what can we do atau what can they do gitu. Ya kalau menurut gue sih bener, tadi dulu udah bilang bener banget bahwa ya harus ada perubahan besar-besaran di dalam sistem daripada Katolik sendiri, dan juga seperti yang gue bilang gue gak pernah setuju dengan sistem piramid ataupun sistem segitiga. Ini harus ada pihak luar yang terlibat, dan kalau misalnya segala sesuatunya hanya di dalam pihaknya sendiri, pasti gue gak bermaksud berpikir negatif tentang paus ataupun siapapun, tapi most likely seperti yang gue bilang, most likely ini gak mungkin gak ada yang tahu gitu. Ini pasti sudah banyak yang tahu, dan kayak tadi lu bilang bener banget bahwa kita tipe orang yang harus skeptis juga, bukannya skeptis tapi kritis ya. Kalau ini terjadi 200.000, 70 tahun, 330.000 orang selama 70 tahun di Prancis, berapa banyak di tempat lain? Dan gimana dengan di Roma sendiri? Gimana dengan ya di tempatnya rumahnya sendiri? Karena apa? Kenapa bisa terjadi? Karena ini pasti pertama ya bener kata lu, pasti ada yang saling backup juga. Karena nggak mungkin dari semua organisasi yang saling terhubung nggak ada yang tahu satu. Ini most likely karena kita sama Kristen, sama Katolik,
itu saling afiliasi, kita saling tahu apa yang terjadi baik di JPCC, di Naviri, di mana, maksudnya kita saling, biarpun kita berbeda gereja tapi kita saling tahu, dan ini membuat kita bisa saling bercerita karena kita beda local church-nya A, B, C segala macam. Kita juga sering ngebahas tentang pendeta ataupun agama yang baik pendetanya suka bernubuat, suka healing, punya apa segala macam, yang ngebohong, yang apa. Jadi kita no problem, kita juga expose hal tersebut karena nggak terlalu berpengaruh kepada kita secara keseluruhan ya. Dalam arti kalau kayak Benny Hinn, ya udah Benny Hinn doang satu kan, maksudnya nggak kena ke yang lain ya. Nah sementara kan kalau ini kan dia sistemnya adalah nyambung semua. Akhirnya, aduh kalau gue expose ini kena juga, ya kan. Jadi kan, nah ini yang membuat sulit. Jadi kalau menurut gue sih itu yang harus diubah dulu, dan juga kita harus konseling sih untuk orang-orang yang udah kena ya, udah jadi korban, harus di counsel, dan juga harus kita ingetin lagi bahwa Tuhan itu mengasihi mereka, dan memang apa ya, iblis itu selalu menyamar as the angels of light gitu. Itu juga udah tertulis di Alkitab bahwa dia juga menyamar menjadi malaikat terang gitu, karena ya dengan begitulah ya dia antikris itu, kayak gue bilang, bukanlah orang yang dengan jelas menjadi orang yang against Christian, tapi most likely dia in place of gitu, in place of Christ ya, bukannya anti, dan dia ingin menggantikan Tuhan gitu. Jadi ya kalau apapun yang terjadi pada orang itu harus kita counsel, kita harus ingetin lagi bahwa itu bukanlah kehendak Tuhan, bukanlah, karena pasti kan gue yakin sih sebelum dia lakukan hal-hal itu juga pasti ini orang-orang yang bejat ini juga, yang so-called pastor juga udah memperkatakan mungkin iya ini adalah kehendak Tuhan, ataupun ngerti gak sih, didoktrinasi kepada mereka kayak seakan-akan itu adalah perlakuan yang holy dan pantas gitu, sehingga dia juga mungkin nggak cerita ke banyak orang, ataupun dia berpikir itu pelayanan. Nah ini yang harus diperbaiki sih, maksudnya apa yang dia udah dengar, apa yang dia udah jadi dia punya hubungan dengan Tuhan di restore dulu. Kalau menurut gue sih itu yang pertama. Dan kemudian untuk orang-orang luar sana ya balik lagi seperti yang kita ngomong ya, bahwa kekristenan itu tidak pernah ditentukan oleh segelintir orang, dalam arti kayak segelintir leader, baik kayak kita bilang ada Raffi Zakarias, ataupun orang-orang yang cuma mau cari duit doang, ataupun ya kayak hal-hal kayak gini lah ya. Maksudnya ya kekristenan itu sendiri adalah, kan sebenarnya Kristen itu kan adalah pengikut Kristus, yang kita ikuti adalah Kristus, bukannya messengernya, baik messengernya itu mau pendeta mau siapa. Makanya kita sangat against yang namanya favoritism ya, karena di mana ada favoritism ya berarti itu udah jadi idol sebenarnya, ketika kita udah favorit suatu pendeta ataupun suatu ABC segala macam. Nah harusnya yang kita favoritkan adalah Tuhan gitu, karena kita mau menjadi seperti Yesus, bukan menjadi seperti pendeta ABCD gitu. Jadi ya supaya mereka juga bisa kembali melihat kita bukan dari manusianya ya, karena kalau dilihat dari kayak kita juga mungkin bukan orang yang homo, kita bukan orang pedofil, kita juga mungkin ya kita biasa-biasa aja lah, normal as society. Tapi ya pasti kita juga ada satu kali atau dua kali kita dimana bisa gagal juga, mungkin kita emosional ataupun kita ngomong jorok atau apa ya. Kalau dilihatnya ke kitanya ya pasti ada aja salahnya gitu. Tapi ya balik lagi kita harus menjadikan Kristus sebagai pusat sih dari segala kekristenan gitu, bukannya Katolik, bukannya pendeta ini, bukannya paus, bukan siapapun itu ya. Balik lagi itu kalau menurut gue ya, jadi harus ada counseling dan harus ada perubahan besar-besaran juga, supaya orang luar juga mulai, oh ya udah nih udah ada perubahan, pasang CCTV kayak di semuanya, atau ada orang audit dari luar kata lu bilang segala macam. Jadi akhirnya mengembalikan kepercayaan mereka dan juga kepada agama, dan juga maksudnya agama secara institusi, dan juga kepada kekristenan sih secara alkitabiah. Mungkin itu ya kalau menurut gue yang awam ini. kalau menurut lo gimana tuh? Ya menurut gue juga ya sama sih. Maksud gue sebenarnya langkah pertama udah dilakukan oleh Paus sih. Maksudnya Paus sebagai apa office position paling tinggi lah ya. Dia udah minta maaf dan memang meminta keuskupan di Prancis untuk ya merevolusi dan segala macam. Tapi menurut gue itu ya baru langkah awal banget lah. Dan menurut gue yang kita butuhkan adalah tindakan nyatanya itu seperti apa gitu. Karena kan betul. Kasus ini kan terjadi bukan cuma secara teori ya, tapi secara tindakan nyata 300.000 orang kena. Jadi menurut gue perlu juga solusi yang nyata gitu. Jadi menurut gue adalah mungkin juga yang keuskupan dari Prancis mungkin ya bisa ngumpulin korban-korbannya di suatu event atau suatu acara di mana lalu mereka minta maaf secara langsung pada mereka. Menurut gue it's very gentle dibandingkan cuman disiarkan di news gitu, di berita. Ya apa dampaknya gitu kan. Menurut gue kalau ini kan sudah memberikan dampak langsung pada korban, menurut gue ya harus minta maaf secara langsung juga pertama. Terus kedua, menurut gue tindakan langsung, menurut gue si orang-orang yang memang terlibat dipenjara aja gitu. Jangan cuma dilepasin dari jabatan. Menurut gue itu nggak cukup gitu. Gue ya mereka harus ditindak seperti layaknya orang pada umum ya.
orang pada umumnya melakukan tindakan seperti itu di penjara, mereka pun harus di penjara, menurut gue gitu sih. Jangan, nggak perlu ditutupin lagi, nggak perlu dilindungi lagi. Udah benernya cuci bersih lah istilahnya, menurut gue gitu. Jadi biar orang tuh juga ngeliat, ya memang ada suatu apa ya, itikat baik lah gitu dari sistem ya, untuk melakukan revolusi ya gitu. Itu yang berikutnya sih. Nah menurut gue juga itu dari sisi mungkin mereka ya gitu. Kalau dari sisi kita sih menurut gue ya itu sih yang menurut gue mungkin kita nggak perlu takut untuk ngomongin hal ini. Justru menurut gue sebagai kita sebagai Kristen ya kita harus ngomongin hal ini dan kita perlu mengkondem hal ini gitu supaya orang-orang tahu bahwa ini tuh bukan Kristen loh gitu. Tindakan seperti ini tuh benar-benar bukan membawa value Kristen gitu. Jadi justru jangan kita diemin aja. Kalau kita diem-diem kan sekarang kita baru setuju kan. Tapi kita kasih tahu ke orang-orang aja bahwa ini bukan Kristen loh gitu. Tindakan seperti ini tuh sebenarnya tidak mewakili Kristen terlepas apapun juga posisinya gitu. Nah jadi gue ya itu sih, dan ya kita juga perlu untuk apa ya? Untuk jangan lupa untuk menebarkan kasih juga kali ya ke orang-orang gitu gue. Yang apa yang perlu kita lakukan gitu. Karena apalagi di zaman sekarang zaman dimana ya orang-orang mungkin lebih gampang ya melihat hal-hal yang buruk, hal negatif, dan terkadang kita juga jadinya apalagi ada COVID begini ya membuat kita juga jadi malas gitu berbuat baik sama orang, kita jadi lupa kasih. Jadi akhirnya mungkin banyak orang cuma mendengar Kristen itu hal-hal negatif, tapi menurut gue ya mungkin kita nggak bisa memperbaiki yang ada di sana, tapi menurut gue kita bisa memperbaiki apa yang ada di sekitar kita gitu loh. Nah menurut gue ya paling gampang atau nggak gampang juga sih, tapi yang paling bisa kita lakukan sekarang adalah ya jadi garda terang sih gitu. Jadi at least saat dia baca berita bahwa kok Kristen begini ya, tapi gue punya teman Kristen, dia ini baik kok orangnya, berarti mah bukan masalah Kristennya nih, berarti masalah orangnya aja gitu kan. Jadi bisa kayak gitu kan. Tapi bayangin kalau dia baca, ada orang non Kristen baca berita kayak gini, terus dia ketemu sama Victor yang juga jahat, kan emang Kristen tuh salah ajarannya. Orang temen yang dekat aja sih kayak si Victor jahat gitu. Nah itu jadi kan sesuatu yang akhirnya malah jadi nggak baik gitu. Jadi menurut gue ya salah satu hal yang bisa kita counter hal gini jadi garda terang buat society kita berada sih menurut gue sih. Oke Dan, oke udah cukup lama kita ngebahas hal ini, sudah apa durasinya. So terakhir Dan, lu ada yang mau tambahin nggak? Mungkin kalau menurut gue yang gue akan tambahin itu sih, maksudnya mungkin kayak tadi lu bilang bener banget, mungkin dia harus dikumpulin orang-orangnya untuk bisa minta maaf ataupun mungkin ganti rugi ya. Kalau menurut gue sih ganti rugi baik secara material atau secara bantuan mungkin medis, psikologis ya, maksudnya untuk orang-orang yang terutama yang masih belum bisa move on hal itu harus ada ganti rugi. Karena kalau kita ingat juga Zakheus juga ketika dia bertobat, dia nggak cuman Tuhan gue bertobat, dia bilang dia mengembalikan, dia kasih setengah harganya, dan dia siapapun yang dia curangin 4 kali lipat, dia harus lakukan ini. Kalau menurut gue ya, karena lu nggak bisa juga cuman, dan kalau kita ada 5 offering juga, ada yang kayak trespass offering, guilt offering, ada trespass offering kalau misalnya kita tuh mencuri barang orang, kita harus tambahin minimal kita harus balikin 120%, ataupun ada yang berapa kali lipat gitu. Jadi nggak cuman kita semudah kita minta maaf gitu. Dan apalagi ini udah terjadi sampai 70 tahun. Dan sebagai leader, kalau menurut gue kita nggak bisa memisahkan leader dengan corporate-nya ya. Contohnya kalau lu leader suatu gereja, gue asisten lu dan gue melakukan itu, lu juga salah tuh. Lu suka nggak suka lu juga salah, karena gue membawa, dan lu ada leader gue kan, gue membawa nama perusahaan lu dan lu yang menjadi leader, dan artinya lu salah. Dan mau gimana pun kalau misalnya gue menggelapkan uang klien dan gue nggak mau ganti, nah, yang kena siapa? Perusahaannya. Maksudnya, iya kan? Let's be real gitu. Maksudnya ya, karena gue memakai nama perusahaan itu. Dan begitu pula dengan pastor-pastor ini, dia memakai nama, boleh dibilang ya, agama itu. Ataupun baik Katolik atau apapun apa, makanya gue bilang harus ada ganti rugi secara mental, emosional, ataupun material untuk bisa membuat itu perubahan sih. Dan juga untuk orang Katolik sih, ini terutama untuk teman-teman Katolik, karena gue yakin bahwa biasanya mungkin kalian punya akses lebih banyak kepada orang-orang Katolik yang juga ada di asrama ataupun yang di Prancis ataupun dimanapun lah ya, di Indo juga, karena takutnya di Indo juga ternyata ada juga, kita nggak tahu kan. Nah mulailah kayak tadi lu bilang, berlaku kasih, mulai tanya-tanya gitu, mulai tanya-tanya gimana di sini, gimana, apa yang lu pelajari, mulai tanya kabarnya mereka, mulai tanya apa yang mereka percaya segala macam, dan apa yang diajarkan kepada mereka gitu. Dan kalau ada yang tidak lurus, harus diluruskan dan harus diekspos. Bukannya bertujuan supaya Katoliknya buruk, tapi justru untuk memperbaiki Katolik. Ya nggak sih? Maksudnya jangan biarkan 1-2 iblis yang ada di dalam
institusi merusak keseluruhan Ya. institusinya gitu. Maksudnya itu harus diekspos dan harus ditengking gitu. Karena kalau kita sebagai Kristen mungkin kebanyakan dari kita berteman dengan orang Kristen juga gitu mungkin ya. Kebanyakan. Tapi mungkin teman-teman Katolik di luar sana kalau ada yang dengar gitu ya, mungkin kalian lebih bisa merangkul, jangan cuman fokus ke kita menjala manusia yang baru, tapi ternyata di dalamnya malah direcehkan. Ini kan nggak lucu kan? Kita ngejala untuk dihancurkan. Ini lucu gitu. Jadi kan harus ada yang bagian menjala, harus ada bagian yang maintenance gitu, dan maintenance-nya itu harus bisa dilakukan oleh orang-orang terdekat sih. Itu aja paling sih dari gue tuh. Kalau dari lu tuh ada yang lu tambahan nggak? Nggak ada sih, dan gue setuju sih dengan apa yang lu sampaikan. I think it's a good wrap up. So thank you buat teman-teman semua yang dengar episode kali ini. Semoga teman-teman juga bisa mendengar dengan bijak. Sekali lagi, karena di sini kita nggak merasa kita yang punya pendapat paling benar ya, Den. Karena kita di sini bukannya ingin menyamakan pikiran kalian semua dengan kita, tapi kita memang mau sama-sama berpikir lah ya mengenai keadaan ini dan bagaimana cara kita membuat kekristenan itu menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. So itu aja buat episode kali ini. Buat teman-teman yang tertarik mau nyumbang ide ataupun juga mau share mungkin berita-berita yang bisa kita bahas, bisa langsung message kita aja di Instagram kita di @ikataniman.id atau di Dennis di @dennis.johan atau di gua di @victoraditya. So thank you guys for listening. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan topik yang gak kalah seru. So see you and God bless. God bless.